Masa beda ini di sini coklatnya? Tapi ya gara-gara itu sama pelanggan itu kesini, kabur kesini gara-gara bingung dikirain itu punyaku. Apa sih? Kalian ini loh sama-sama pengusaha muda. Jangan hidup seperti ini. Iya, makanya jangan dulu. Ya makanya kamu tuh kalau berinovasi itu benar-benar berinovasi, jangan ada plagiasi. Ayo coba diselesaikan dengan tenang, di mana gitu, di rumah atau di mana, jangan di sini. Jadi kalau jadi nggak nyaman aja. Ya udah kalau gitu tak tunggu di rumahku ya. Iya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang. Iya, silakan masuk, silakan. Maaf ya, Iya, nggak apa-apa, silakan duduk ya. Langsung saja ya. Udah Pak, aku akan jelasin dulu. Jadi aku itu tuh sebel sama Maya, aku kesel sama Maya gara-gara dia tuh buka outlet, dia buka usaha yang produknya sama-sama coklat. Terus yang paling tak jadikan masalah itu kenapa kemasan produknya itu sama kayak punyaku. Terus juga rasanya itu sama. Sehingga aku tuh mengira dia itu plagiasi produkku, berapa? Beda sih. Sama dari mananya? Lo rasanya udah beda. Kalau orang sekali lihat itu ya, mereka itu mengira itu mirip. Soalnya warnanya sama, coraknya, motifnya sama, desainnya sama, mirip. Kalau orang sekali lihat lewat gitu ya, miranya itu pasti kita produk satu produk yang sama gitu loh. Outletnya aja udah beda. Gini ya, kita itu di lingkup yang sama, kita tinggal di desa yang sama. Tapi kenapa kalian itu nggak masalah sih mau buka coklat yang juga nggak apa-apa. Tapi yang permasalahan tuh kenapa kemasannya itu tuh sama, sehingga bikin orang bingung gitu loh. Gara-gara kalian buka outlet terus juga kemasannya sama, terus produknya sama coklat juga, terus desainnya sama, itu bikin aku rugi. Aku rugi 40% ya. Pelanggan itu kabur ke aku. 40% itu angka dari mana coba? Diam. Coba yang ngomong satu-satu biar dijelaskan. Ini nih rese banget. Sumpah. Tiba-tiba ngasih ke angka 40%. Aku itu ada data, Mai. Itu kan Dengan orang beda-beda. Iya, kamu saya dengerin dulu. Aku ada data ya. Aku setiap bulan itu ada data rekapan pelanggan per bulannya, pendapatan itu ada. Dan aku tidak bisa bilang 40% karena memang turun. Seharusnya pendapatan satu bulan itu berapa, itu jadi turun. Sehingga persentasinya itu ada 40%. tiap outlet tuh pasti ada data-data persenannya. Kan nggak harus kamu tuh tiap bulan tuh kamu untung terus tuh kan harus Iya. karena itu. Nah, toh aku buka outlet itu mulai dari nol, ngapain aku plagiasi? Percuma dong aku kerja di pabrik bahan pangan, aku ikut seminar sana sini ya kan Pak, aku kuliah di jurusan tata boga dan segala macam. Berarti kan aku emang belajar dari situ. Ini loh dia yang paling tahu gimana aku bangun usaha itu. Ngapain aku plagiasi? Kan lucu. Iya loh, anak saya itu dulu udah sekolahnya ke tata boga, terus ikut kerja pabrik, terus ikut seminar sana sini. Dan jika lo buka toko outlet terus, ya outlet lo. Dan jika lo buka outlet terus rame ya udah rezekinya anak saya. Iya benar. Emang lebih enak sekali. Iya Pak, saya tahu rezeki itu udah ada yang ngatur, gak kira tentukan. Saya tahu Pak, tapi yang jadi permasalahan saya kenapa kok dia tuh kalau memang benar-benar inovasi harusnya kan warnanya jangan cuma sama merah, harusnya dia bikin warna kuning, warna hijau, Nah ya itu yang bikin pelanggan itu bingung, Mai. Kalau bikin usaha tuh Mira punya inovasi dan plagiasi Iya. orang lain. Sekarang mending tinggal outlet aja deh. Nah, kenapa bisa? Sekarang kita lo tinggal di sini, kamu gak punya hak lah buat pusing kita di sini. Ayo. Iya. Masa cuma perkara outlet doang disuruh pindah? Bisa gitu dong. Kita dari sini sih. Apalagi kita kan juga lebih murah. Tapi kan lebih enak juga. Terus sekarang gimana enaknya? Di sini aku yang buka lebih awal. Terus sekarang gimana enaknya? Harusnya kamu pakai etika bisnis yang benar dong. Kamu harusnya pakai etika. Gimana kalau kita undang seorang ahli itu buat Ngapain?
buat ya dia tahu dong coklat aku tuh beda dari kamu sudah. Biar tahu biar nggak dikira plagiasi. Mau pakai ahli apa? Ahli pangan kayak yang tahu tentang coklat gitu bu. Gimana Pak? Ya, ini lebih enak gitu. Iya, soalnya kan biar Gimana? nggak dikira plagiasi terus. Iya deh kalau gitu. Terus siapa yang mau ngurusin ini? Biar nggak ada kesalahpahaman sih. Tapi nanti kalau dia nanti kamu yang ini. Dijamin Mes, kalau emang kamu nggak percaya nanti kamu cek dulu, kita lihat dulu biografinya bapak itu. Nanti aku kirim ke. Oh, kamu cari ya di sini ya, nggak apa-apa. Masa di sana itu. Iya dah, kita langsung aja, langsung pulang aja ya Bu. Nanti kalau misal udah ada kabar aku hubungi kamu langsung outlet aja bawa coklatmu sekalian dijadiin sampel. Oke deh. Besok kita tunggu di hotel Maya jam 10 dah. Jadi harus aku pulang dulu ya Sid. Makasih ya. Hati-hati ya Pak ya. Iya. Ribet ya Bu? Gimana? Kamu ada kenalannya enggak? Iya ini masih nyari. Coba ya aku tak nanya temanku SMA dulu. Iya yang pernah kamu ceritain itu loh Iya, yang yang berapa boga itu? Coba ya. Apa dulu guys? Begini itu bukan nomornya. Iya benar. Halo? Apa kabar Nis? Aku butuh bantuan nih. Aku perlu penilaian dari seorang ahli coklat buat keperluan yang sangat penting dan tepat. Kira-kira kamu punya kenalan nggak? Siapa gitu dosenmu atau siapa gitu temanmu? Iya beneran ya, ntar lagi kabarin aku. Kalau emang ada, suruh datang besok ya ke outlet coklat dosku jam 9 pagi. Oke. Ya, makasih. Ini udah Bu. Ada benar. Benar. Ya udah nanti cepet kamu hubungi temenmu lagi kasih serokan outletnya ya. Iya, iya Bu. Yaudah, oke. Assalamualaikum. Gimana udah datang belum? Itu tadi masih dibeli sama Karen dulu aja. Ini ya coklatnya buat lagi. Bu ini coklatnya. Tapi benar kamu datang hari ini. Tapi jadi kan? Ada orangnya ada. Halo? Gimana ya Pak? Mbak ini gimana ya? Saya kayaknya tersesat ini. Nggak sesuai map ini. Kamu kesasar ya? Saya jemput dia di depan gang. Oh, mau dijemput di depan begitu? Ya udah nggak apa-apa. Saya tunggu ya Mbak. Bisa kesasar ya ampun. Padahal mereka udah sini. Mana ya bapaknya? Oh iya Pak. Saya Farah Pak. Oh, Bapak Ra bener? Ya, ayo langsung masuk Pak. Masuk ke sini. Permisi Bu, ini ada. Oh iya, selamat pagi ya Bapak. Silakan duduk dulu Mas. Kasarnya tadi Pak. Iya. Bagaimana ini? Katanya ada suatu masalah gitu. Tentang apa itu? Iya Pak, jadi kemarin itu sempat ada perselisihan antara saya sama Ayah. Sebenarnya perkenalkan saya ini Sida, saya selaku pemilik coklat Bahagia. Kalau Maya itu selaku pemilik coklat Jogja. Nah, jadi kemarin itu sempat ada permasalahan perselisihan Pak, karena saya ini kan punya usaha coklat itu berdirinya tuh lebih dahulu sebelum punya Maya. Nah, Maya ini masih baru gitu. Nah terus yang saya permasalahkan itu kenapa kemasan yang Maya pakai itu mirip sama punya saya, sehingga itu membuat para pelanggan saya itu jadi kebingungan dan semuanya itu ngira coklatnya Maya ini produknya saya, padahal itu beda Pak. Gitu. Dan juga namanya juga hampir sama, tulisan itu masanya itu sama, dan juga rasanya juga hampir sama Pak. Jadi saya itu beranggapan apa Maya ini memang sengaja memplagiasi produknya saya buat dia menjatuhkan saya atau gimana gitu Pak. Ya, intinya kan mereka menganggap saya itu plagiasi Pak. Nah, berhubung Bapak di sini diundang, jadi biar lebih paham aja kita itu sebenarnya coklat saya itu plagiasi nggak sih sama dia gitu ya Pak. Mungkin ini ada buat testingnya juga Bapak bisa punya Mbak Maya, punya Mbak Sia. Sama nih? Yang Oh, lain? ini punya saya. Ini nggak tidak? Iya. Bener itu. Iya. Nggak apa-apa.
deh saya sebulan depan. Tapi kalau emang batasannya coklat, apa yang beda? Pasti Ya nggak tahu ya, coba bapak prediksi pasti beda kan Pak rasanya. Ya kalau menurut penilaian saya ya, ini tuh beda sebenarnya. Mungkin kalau orang awam mikirnya sama, padahal itu beda. Punya bakso Siba itu lebih cenderung manis, sedangkan untuk punya Mama itu ada sedikit pahitnya. Untuk dalam kandungan coklat dari masing-masing itu berbeda kok. Punya bakso Siba mungkin sekitar 40% lah, mungkin punya Mama itu sekitar 55% gitu. Iya Pak, saya pakai coklat asli soalnya tanpa sedikit pemanis gitu. Jadi emang lebih pahit gitu, saya lebih nyampur. Ya emang sih, ya tapi ya kembali lagi kalau orang awam ya pikirnya sama. Gitu. Terus gimana ya Pak? Saya soalnya masih ragu gitu loh. Ragu dalam sikap. Ya ini gimana ya? Iya benar. Jadi gini wes, kalau itu saya minta lagi, saya bawa pulang ke lab saya, kalau saya teliti nanti. Kalau mungkin hasil dari penelitian itu mungkin 2 hari lagi lah, nanti saya kirim lewat pos ataupun lewat WhatsApp. Ya, gitu. Boleh deh Pak. Dan habis ini kamu ambil stok coklat yang di gudang aja hasil gelapnya. Aku ambil dulu di rumah berarti. Oh boleh banget, nanti biar langsung aja. Iya. Ditunggu sebentar ya Pak, saya ambil coklatnya di gudang dulu. Ini Pak, Coklat ini ya Pak, ini punya. Oke, saya terima ya. makasih ya Pak sebelumnya udah menyempatkan hadir ke outlet saya. Semoga hasilnya nanti bisa jadi hasil yang terbaik buat kita semua ya Pak. Ya, semoga ya. Nanti saya usahakan yang terbaik. Makasih banyak ya Bapak. Oke, jadi pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Hati-hati ya Pak. Ya. Semoga hasilnya baik nanti. Nah, udah datang belum Pak? Belum, suruh nunggu di sana. Oh, ada di dalam ya. Makasih ya. Ya. Masih sih, iya. Masuk dulu sih. Udah datang belum? Tadi masih ditunggu Farah sih di depan. Enggak Pak. Katanya sih siang ini ya, tapi nggak tahu. Harusnya bentar lagi. Udah jam ini sih jam 9. Permisi paket. Atas sama Ibu Farah. Iya, Oh ini ada paket. Makasih ya Pak. Ya. Tunggu sih Bu. Iya, ini paketnya baru datang. Makasih ya Pak. Sedikit hadiah ini masih disegel ya. Disegel ya Pak. Berarti emang belum dibuka. Kita buka beranda ya. Masih ya? Oh ini masih. Beda kan sih. Aku udah bilang, aku ngapain kerja sih punya anak sih? Kayak percuma aku kerja sih. Aku udah kerja juga, ganti langsung juga. Beda dia, masing-masingnya beda kan? Ini beda. Tapi aku tuh masih gimana ya, masih kurang gitu loh, makanya masih kayak ngeganjel loh. Kamu paham kan, kan bisa ngebayangin kan gimana? Jadi kamu bisa ngebayangin gimana rasanya aku kan? Masih kayak enggak paham gitu loh, belum puas. Terus gimana? Itu aja hasilnya udah membuktikan kalau coklat itu beda. Iya, kalau hasil kayak gini memang beda. Tapi gimana dengan pelangganku yang udah mereka itu mengira kalau coklat yang kamu itu coklatku gitu loh. Kalau kita tuh pada satu sama kalian gitu. Iya, kita tak coba beri masak mau nggak? Nanti kita juga mau buat baru, brand baru gitu. Kita kasih yang banyak sih. Boleh deh. Tapi gimana ya? Kamu udah masaknya udah beda guys. Iya, tapi kayak gimana ya masih? Ya, Ini aja dong. bingung. Kita bikin itu sudah berbeda. Kemudian kalau tadi dia biasanya kita nggak ada masalah lagi lagi. Iya sih. Ya dia boleh kalau kayak ada kayak gini kan, oh iya ya maaf, benar benar. Jadi kan biar ada kayak ikatan gitu loh ya. Aku ada kok, aku ada. Ini apa namanya punya teman, dia tuh punya kenalan Paris. Oh, boleh sih. Jadi ya kalau emang beneran notaris sama saya ya, teman-teman harus konfirmasi aja Kak. Ya dan nanti biar dibantu sama temanku buat hubungin notarisnya, buat bikin surat perjanjian kita. Habis itu nanti kalau udah dibuatin, kita kesana bareng-bareng buat tanda tangan gimana gitu Berarti ya. katanya tinggal kumpul. Ya nanti aku ngabarin kamu dulu ya, biar aku konfirmasi ke temanku dulu biar dibuatin. Nanti aku bilang ke kamu ya. Mereka mau. Nah itu mau itu nanti kayak perjanjian apa yang mau kamu sampaikan kamu bilang aja, aku langsung sampaikan ke Berarti saya kasih Iya. aja karena nanti hubungin ke sekretaris saya. Oke deh. Ya udah kalau gitu aku sama aku pamit ya. Nanti kabar aja ya kalau ada ini. Makasih ya. Udah Wah, ya. Jadi ya, mari Bapak. Bukan dulu. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Lihatnya nanti. Iya.
Assalamualaikum. Permisi. Iya, kita kemarin udah janjian sama Bu Citra nggak? Oh iya, mari saya antar ke ruangan Bu Citra. Iya, baik, terima kasih. Permisi Bu Citra, ini ada klien Ibu. Ya, makasih Bu. Baik ya Bu, makasih ya. Permisi ya, Bu. Iya. Ini Mbak Maya dan Mbak Sida yang kemarin ada permasalahan plagiasi produk itu ya Mbak? Iya, Bu. Benar. Kemarin saya yang menghubungi Bu Citra untuk membantu membuatkan surat perjanjian kesepakatan antara saya dan Mbak Maya. Jadi gini Mbak, terkait surat perjanjian itu sudah saya buatkan, nah, dan sudah siap. Jadi untuk agenda hari ini itu tanda tangan dari Mbak Maya dan Mbak Sida. Tapi sebelumnya itu saya ingin untuk dicek dulu barangkali ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau direvisi. Itu ya Mbak? Oh iya, Bu. Ini Mbak, silakan dicek dulu. Oh iya. Permisi ya, Bu. Ya. Oh itu Mbak, klausul apa pasal penyelesaian sengketa itu lebih dijelaskan tadi. Oh, kami akan dulu ya, langsung mediasi. Bisa sih, langsung mediasi aja ya kalau ada untuk penyelesaian sengketanya ya. Bisa. Ya Bu, ini untuk langsung penyelesaian sengketanya dispesifikkan kalau ada sengketa ini apa namanya langsung mediasi Bu. Habis itu kalau mediasi nggak berhasil bisa langsung ke pengadilan negeri juga. Sama untuk ini Bu, apa namanya jangka waktunya, saya mau kalau ini kan ada jangka waktunya 6 bulan kan, nah ini saya minta 2 bulan ya Mai, jadi 2 bulan kamu harus sudah selesai ya ganti slogan sama ganti kemasan. Ini untuk jangka waktunya ya Bu, sama klausul penyelesaian sengketanya diubah ke 2 bulan aja ya Bu. Jadi yang lainnya itu sudah benar ya? Sudah aman itu Bu. Halo Mbak Abdul. Iya Bu Citra. Mbak, barusan sudah saya kirim file di WhatsApp itu minta tolong diprintkan ya Mbak. Oh baik Bu, setelah ini saya langsung akan ke ruangan Ibu. Ya terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Permisi Bu Citra, ini untuk suratnya tadi ya Mbak. Ini Mbak. Dicek ulang ya Bu? Ya Mbak. Oh ya ini udah ya, udah kalau 2 bulan sama penyelesaian sengketanya langsung mediasi. Ya Bu sudah. Tanda tangannya ada di bagian belakang. Maksudnya. Ini yang tanda tangan siapa saja Bu? Para pihak yang punya sengketa sama saksi. Jadi saksi itu terserah boleh apa namanya karyawan. Terus terkait surat ini nanti yang bawa dari pihak sengketanya atau Nanti saya kasih salinan ini tadi. Terus yang asli itu saya bawa ya Mbak. maksudnya sedikit. Ini salinannya bisa dipegang oleh masing-masing Mbak Maya dan Mbak Sida. Ini yang asli saya bawa. Jadi udah ya Bu? Sudah diberi. Oh iya. Ya sudah Bu, terima kasih banyak ya atas Sudah menggunakan jasa saya. Semoga tidak ada permasalahan lagi ya Mbak. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Nanda, Nan. Iya, kenapa Mbak? Duduk dong. Gimana? Kamu udah tahu info terkait Maya belum? Maksudnya dia udah ganti kemasan apa belum? Kayaknya belum deh. Iya tak? Padahal ini udah 2 bulan kan? Bahkan lebih 1 hari kan? Sekarang tanggal 11 kan? Perjanjiannya kemarin tanggal 10 kan? Berarti kan dia kan ini ingkar janji nggak sih? Kemarin kan kita pas di tahun notaris sudah bilang kalau waktunya 2 bulan. 2 bulan itu harus sudah ganti slogan, ganti kemasan. Tapi tetap belum ganti. Kayaknya belum deh. Gimana sih? Kenapa saja? Iya ya. Enggak. Padahal kita udah rugi terus loh kalau kayak gini kan. Banyak pelanggannya masih bingung. Ya udah deh, ayo kita ke notaris. Assalamualaikum. Mbak, saya mau cari Ibu Citra. Oh, Ada, mari saya antar ya. ya makasih. Ada apa ya Mbak? Jadi gini Bu, kemarin kan saya punya sengketa plagiasi produk. Nah, untuk Maya yang apa namanya ya biasanya kayak
ya partner bisnisnya saya itu lah ya Bu, itu dia itu belum mengganti kemasannya, padahal kan kita kemarin kesepakatannya 2 bulan gitu, ya 2 bulan saya kasih waktu untuk ganti kemasan, ganti slogan, sehingga tidak ada pemilikan lagi di antara kita gitu Bu, dan nggak membuat omset saya menurun. Nah tapi ini sudah 2 bulan, bahkan ini lebih 1 hari Bu, dia masih belum mengganti kemasannya Bu, jadi kan otomatis kan dia ini mengingkari janji ya. Terus Bu, yang di sini yang saya bingungkan itu kan penyelesaian sengketanya kan melalui mediasi. Nah mediatornya itu Bu, saya yang nggak ada kenalan, mungkin dari Bu Citra ada rekomendasi atau gimana gitu Bu? Iya Mbak, gini aja, saya ada kenalan mediator. Di sini saya hubungi, kalau bisa besok gitu ya. Iya boleh. Halo Mbak Mita, besok kosong ya Mbak? Jadi gini Mbak, ada klien saya yang perlu bantuan dari Mbak Mita. Kalau Mbak Mita kosong, besok jam 10 langsung ke kantor saya saja ya Mbak. Oh ya, makasih ya Mbak. Gimana Bu? Besok mediatornya bisa Mbak, jadi Mbak Sida bisa langsung ke kantor saya saja jam 10 pagi ya Mbak. Oh iya, itu saya sama Maya? Iya, Oh, iya. pihak-pihaknya yang bersangkutan Mbak. Oh gitu. Ya sudah Bu, makasih banyak ya Bu. Sama-sama ya Mbak. Saya mau pamit. Semoga cepat ya Mbak. Amin, makasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya Mbak-mbak. Hari ini perkenalkan nama saya Yusmita. Saya sebagai mediator dalam sesi mediasi kali ini. Sebelumnya saya pernah menjadi mediator di Pengadilan Negeri Jember dan menyelesaikan beberapa sengketa seperti perceraian, jual beli dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membantu Mbak Sida dan Mbak Maya untuk menyelesaikan sengketanya. Apakah Mbak Sida dan Mbak Maya setuju? Iya Mbak, setuju. Baik, mungkin sekarang kita bisa langsung dari Mbak Sida atau Mbak Maya ingin menjelaskan dulu permasalahan awalnya itu sebagai bagaimana? Saya dulu ya Bu. Jadi gini, saya sama Maya itu sebelumnya sudah membuat surat perjanjian kesepakatan bahwasanya Maya ini akan mengubah kemasannya, mengganti slogannya sehingga tidak ada lagi pemilipan di antara produk kami berdua. Karena pemilipan itu menjadi salah satu faktor penurunan omset saya sehingga saya mengalami banyak sekali kerugian Mbak. Nah di perjanjian itu kita sudah sepakat dalam 2 bulan Maya itu sudah harus mengganti slogan, mengganti kemasan. Tapi hingga sekarang sudah berjalan 2 bulan dan ini sudah 7 hari, Maya itu ternyata masih belum mengganti kemasannya, dia masih tetap menggunakan kemasan yang lama sehingga saya tetap mengalami kerugian. Otomatis dia akan melanggar perjanjian gitu Mbak. Oh, saya mengerti kekhawatiran Mbak Sida ya. Dan Mbak Maya gimana? Gimana ya, bukannya saya nggak mau ganti atau gimana, soalnya itu perizinannya susah, jadi ribet gitu loh Bu. Terus saya yang mengalami itu juga lama, dan saya kan nggak cuma di situ aja, toh kedua kita pasti juga rame-ramenya, jadi nggak kepikiran untuk pas ganti dan ternyata sudah lebih dari 2 bulan. Baik, kita fokus dulu ke penyelesaian masalahnya aja ya, gimana? Mungkin dari Mbak Sida maunya seperti apa? Kalau saya sih maunya Maya ini segera ganti kemasan, ganti slogan dan dia bayar kerugian untuk saya. Ada kompensasinya. Soalnya ya waktu 2 bulan itu seharusnya saya udah dia ganti kemasan dan omset saya stabil lagi, tapi dia tetap kan gitu. Jadi saya minta dia mengganti di materialnya juga gitu. Gimana Mbak Maya? Tapi kalau gitu ya sih, aku merasa keberatan ya kalau misal harus material sepenuhnya ke kamu terkait hubungan apa kemudian kamu yang sudah, Soalnya lumayan kan juga ada keluarga, ada karyawan juga. kalau dari saya menyambutnya oke lah, saya ganti terkait material buat hubungannya juga, tapi saya nggak bisa sepenuhnya, mungkin seperempatnya atau setengahnya aja. Dan saya juga minta dikasih waktu dalam beberapa hari ke depan buat ganti slogan itu. Baik, gimana kalau misalnya jalan tengahnya kayak Mbak Maya akan mengganti setengah dari kerugian Sida, kemudian Maya akan diberikan waktu beberapa untuk segera menyelesaikan mengganti kemasan itu. Bagaimana Mbak Sida? Iya sih, tapi ini disesuaikan sama kerugian yang dialami oleh Sida. Iya. Jadi kalau aku setuju dia ganti 50%-nya lah ya, 50%. Habis itu untuk tambahan waktunya dikasih 2 minggu. Gimana? Ya 2 minggu sama ya sedikit aja. Gimana Mbak Maya, setuju apa enggak? Iya, punya pesan. Ya udah, berarti jalan tengahnya Mbak Maya akan mengganti 50% dari kerugian Sida, kemudian Sida akan memberi waktu untuk Maya untuk segera mengganti kemasannya ya. Gimana, setuju semuanya? Setuju. Dalam waktu 2 minggu ya Mbak Maya? 2 minggu dari sekarang. Baik, sudah? Gimana, sudah sepakat semuanya? Sudah. Alhamdulillah, akhirnya kita mencapai kesepakatan. Jadi ya mungkin cukup sampai sini saja mediasi kita. Saya itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya